Halo, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ini adalah tanda-tanda yang akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Diingat ya, tanda yang pertama seperti ini. Untuk membantu, kalian bisa berikan garis di depannya. Lihat, seperti huruf apakah ini? Betul, seperti huruf K. Tanda ini menunjukkan angka lebih kecil. Kalau yang kedua, tandanya seperti ini. Untuk membantu, kamu juga bisa berikan garis di depannya. Lihat, seperti huruf apakah ini? Betul, seperti huruf B. Nah, tanda ini menunjukkan angka lebih besar. Kemudian tanda yang ketiga, kamu pasti sudah tahu. Ini adalah tanda sama dengan. Nah, inilah tanda-tanda yang akan kita gunakan. Tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Mari kita mulai membandingkan ya. Di sini ada Lani dan Dayu yang sedang memakan coklat. Mari kita bandingkan coklatnya ya. Mereka sama-sama memotong coklat menjadi 6 bagian. Dayu mengambil 2 bagian coklat. Berarti Dayu mengambil 2/6 bagian coklat. Sedangkan Lani mengambil 3 bagian coklat. Berarti Lani mengambil 3/6 bagian coklat. Lihat, apakah coklat milik Lani lebih besar atau lebih kecil ya dari milik Dayu? Betul, coklat milik Lani lebih besar daripada milik Dayu. Berarti kita gunakan tanda seperti ini. Lihat, jika diberi garis di depannya seperti huruf B bukan, berarti menunjukkan lebih besar. Berarti 3/6 lebih besar daripada 2/6. Untuk lebih hebat lagi, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada Beni dan Udin yang sedang memakan pizza. Pizzanya sudah dipotong menjadi 8 bagian. Beni mengambil 1 potong pizza. Berarti Beni mengambil 1/8 potong pizza. Sedangkan Udin mengambil 2 potong pizza. Berarti Udin mengambil 2/8 potong pizza. Coba perhatikan, pizza milik Beni apakah lebih besar atau lebih kecil ya dari milik Udin? Betul, pizza milik Beni lebih kecil daripada milik Udin. Berarti kita gunakan tanda seperti ini. Lihat, jika kita beri garis di depannya seperti huruf K bukan? Betul, berarti 1/8 lebih kecil daripada 2/8. Wah, hebat sekali, kamu sudah bisa membandingkan pecahan. Sekarang kita akan membantu Ahmad yang sedang kebingungan ketika membandingkan pecahan. Mari kita bantu ya. Ahmad akan membandingkan pecahan 1/4 dengan 3/4. 1/4 lebih besar atau lebih kecil ya dari 3/4? Kita lihat contoh yang tadi. Ini adalah contoh coklat milik Lani dan milik Dayu. 3/6 dan 2/6. Tadi 3/6 lebih besar daripada 2/6 karena coklat milik Lani lebih besar daripada milik Dayu. Lihat, apakah penyebut pecahan ini sama? Betul, penyebut pecahan ini sama, yaitu angka 6. Jika pecahan penyebutnya sama, kita hanya tinggal membandingkan pembilangnya saja. Kita cukup membandingkan angka di atasnya, yaitu 3 dan 2. Apakah angka 3 lebih besar atau lebih kecil ya daripada angka 2? Betul, 3 lebih besar daripada 2. Berarti tandanya sudah betul ya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu pizza milik Beni dan Udin. Lihat, apakah penyebutnya sama? Betul, penyebutnya sama, yaitu angka 8. Agar lebih mudah, kamu cukup membandingkan pembilangnya saja, yaitu angka di atas, yaitu 1 dan 2. Apakah angka 1 ini lebih besar daripada angka 2? Ya, angka 1 ini lebih kecil daripada angka 2, berarti tandanya sudah betul. Jadi, untuk membandingkan bilangan yang penyebutnya sama, kamu cukup membandingkan pembilangnya saja ya, yaitu angka di atasnya. Lihat, soal yang dimiliki oleh Ahmad, apakah penyebutnya sama? Betul, penyebutnya sama, yaitu angka 4. Jadi kamu cukup membandingkan angka di atasnya saja, yaitu angka 1 dan angka 3. Angka 1 ini lebih besar atau lebih kecil ya dari angka 3? Betul, angka 1 lebih kecil daripada angka 3. Jadi kita gunakan tanda ini, tanda lebih kecil.
Wah, hebat! Sekarang kita kerjakan soal selanjutnya. Ada 3/5 dan 2/5. Lihat, 3/5 lebih besar atau lebih kecil ya dari 2/5? Kita perhatikan lagi penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Betul, penyebutnya sama, yaitu angka 5. Berarti kita cukup membandingkan angka di atasnya saja, yaitu angka 3 dan angka 2. Angka 3 ini lebih besar atau lebih kecil ya daripada angka 2? Betul, lebih besar. Jadi kita gunakan tanda lebih besar. Jadi 3/5 lebih besar daripada 2/5. Yeay, terima kasih kamu sudah membantu Ahmad mengerjakan soal perbandingan yang penyebutnya sama. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya, yaitu membandingkan pecahan dengan pembilang yang Masih ingatkah anak-anak membaca pecahan pada segi 4? Coba anak-anak perhatikan gambar. Pecahan berapakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah pecahan 3/4. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang kedua. Pecahan berapakah ini? Ya, betul. Ini adalah pecahan 1/2. Sekarang kita bandingkan kedua pecahan ini. Apakah sama besar, lebih kecil dari, atau lebih besar dari? Untuk membandingkan, anak-anak dapat melihat besar pecahan pada gambar. Apakah 3/4 itu lebih besar, lebih kecil, atau sama besar? Wah, hebat! Betul sekali. Pecahan 3/4 itu lebih besar dari pecahan 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pecahan 3/4 lebih besar dari pecahan 1/2. Masih ingatkah anak-anak membaca pecahan pada lingkaran? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pecahan berapakah itu? Ya, betul. Ini adalah pecahan 2/8. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Pecahan berapakah itu? Ya, betul. Itu adalah pecahan 1/4. Sekarang kita bandingkan kedua pecahan ini. Apakah sama besar, lebih kecil dari, atau lebih besar dari? Anak-anak dapat membandingkannya dengan melihat besar kedua pecahan pada gambar. Ya, betul. Pecahan 2/8 sama besar dengan pecahan 1/4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pecahan 2/8 sama dengan pecahan 1/4. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan? Sama jika penyebut sama. Jika penyebut suatu pecahan sama, semakin besar pembilang, maka pecahannya juga semakin besar. Diingat ya, ketika penyebutnya sama, semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya juga semakin besar. Misalkan, sebuah contoh, urutkan pecahan berikut dari terkecil ke terbesar. 6/7, 3/7, dan 4/7. Nah, untuk menjawabnya, kita perhatikan penyebutnya. 7, 7, 7. Ternyata penyebut ketiga pecahannya sama. Nah, tadi diingat ya, ketika penyebut sama, semakin besar pembilang, pecahannya juga semakin besar. Berarti kita perhatikan pembilangnya. 6, 3, 4. Nah, urutan dari yang terkecil berarti yang pembilangnya juga yang paling kecil, yaitu 3. Jadi, urutannya dari yang paling kecil yaitu 3/7, kemudian 4/7, dan 6/7. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita lanjut bagian yang kedua, pembilang sama. Jika pembilang pecahan sama, semakin besar penyebut, maka pecahannya menjadi semakin kecil. Diingat ya, jika pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, justru pecahannya malah semakin kecil. Sebagai contoh, ada sebuah soal, urutkan pecahan berikut dari terkecil ke terbesar. 1/3, 1/5, dan 1/2. Nah, untuk menjawabnya, coba kita lihat. Pembilangnya atau bagian yang di atas ini semuanya sama, yaitu 1. Jika yang atas sama, kita perhatikan yang bawahnya, atau penyebutnya 3, 5, 2. Nah, ketika penyebutnya makin besar, justru pecahannya makin kecil. Jadi, urutan dari yang terkecil, kita pilih yang penyebutnya yang paling besar, yaitu 5. Jadi, urutannya yaitu 1/5, 1/3, dan 1/2. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, pembilang dan penyebut berbeda. Nah, mengurutkan pecahan, jika pembilang dan penyebut berbeda, maka cara menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan yang lain, kemudian bandingkan. Nah, sebagai contoh, urutkan pecahan berikut dari terkecil ke terbesar.
1/2, 4/5, dan 2/3. Nah, coba kita perhatikan ketika pecahannya pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Nah, untuk menyelesaikannya, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan yang lain. Seperti ini, kita pilih pecahan yang pertama terlebih dahulu, yaitu 1/2. Nah, kemudian pembilang dan penyebut jadi atas dan bawah pecahan yang pertama kita kalikan. Kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain, yaitu pecahan yang kedua dan pecahan yang ketiga. Pecahan yang kedua penyebutnya adalah 5. Berarti kita kalikan atas dan bawah dengan 5. Diingat ya, harus atas dan bawah keduanya sama-sama dikalikan dengan 5. Nah, kemudian kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lainnya lagi, yaitu pecahan yang ketiga penyebutnya adalah 3. Berarti atas dan bawah kita kalikan lagi dengan 3. Sekarang kita hitung bagian yang atas terlebih dahulu. 1 dikali 5 sama dengan 5, dikali 3 sama dengan 15. Kemudian yang bawahnya penyebutnya 2 dikali 5 sama dengan 10, 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke pecahan yang kedua, yaitu 4/5. Kita kalikan pecahan yang kedua, atas dan bawah ya, dengan penyebut pecahan yang lain. Kita mulai dari penyebut pecahan yang pertama, yaitu 2. Berarti atas dan bawah kita kalikan dengan 2. Selanjutnya kita kalikan dengan penyebut pecahan yang ketiga, yaitu 3. Berarti atas dan bawah kita kalikan lagi dengan 3. Sekarang kita hitung bagian yang atas. 4 dikali 2 sama dengan 8, dikali 3 sama dengan 24. Selanjutnya bagian yang bawah, 5 dikali 2 sama dengan 10, dikali 3 sama dengan 30. Nah, sudah, kita lanjutkan pecahan yang ketiga, yaitu 2/3. Berarti kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain. Pecahan yang pertama penyebutnya 2, jadi kita kalikan atas dan bawah dengan 2. Setelah itu dikalikan lagi dengan penyebut pecahan yang kedua, yaitu 5. Jadi atas bawah kita kalikan lagi dengan 5. Kita hitung bagian pembilangnya terlebih dahulu. Yang bagian atas terlebih dahulu ya. 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 5 sama dengan 20. Kemudian yang di bawah 3 dikali 2 sama dengan 6, dikali 5 sama dengan 30. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita perhatikan. Ternyata penyebut ketiga pecahannya menjadi sama, yaitu sama-sama 30. Nah, jika sudah sama, kita lakukan seperti bagian yang pertama tadi. Ketika penyebut sama, jika pembilangnya makin besar, maka pecahannya juga semakin besar. Berarti sekarang kita perhatikan pembilangnya. Yang pertama 15, pembilang yang kedua 24, dan yang ketiga 20. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil, berarti yang pembilangnya juga yang terkecil. Yaitu yang pertama 15/30, kemudian 20/30, dan 24/30. Tapi tidak selesai sampai di sini ya. Nah, yang terakhir, urutan dari yang terkecil berarti kita kembalikan lagi ke bentuk yang semula. Nah, 15/30 bentuk awalnya adalah 1/2. Kemudian 20/30 bentuk awalnya adalah 2/3, kemudian 24/30 bentuk awalnya adalah 4/5. Jadi urutan dari yang terkecil ke terbesar yaitu 1/2, 2/3, dan 4/5. Bagaimana